Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, Kafah Perspektif edisi kali ini mengangkat Buletin Kafah edisi 180 yang mengangkat tema dinar dirham mata uang dengan ragam keunggulan. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, beberapa pekan terakhir publik dihebohkan dengan penangkapan salah seorang tokoh intelektual muslim yang mencoba mempromosikan penggunaan mata uang dinar dan dirham. Beliau adalah salah satu pegiat pasar muamalah. Nah, menurut berita yang beredar, penangkapan beliau itu disebabkan karena dalam transaksinya di pasar tersebut tidak digunakan mata uang rupiah, melainkan jenis logam mulia berupa dinar emas dan dirham perak. Nah, Bareskrim Polri menahan beliau tersebut pada Selasa tanggal 2 Februari 2021. Apa pasal penjeratnya? Nah, pasal penjeratnya ternyata adalah pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yaitu pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Ancamannya sampai paling lama 15 tahun buih. Nah, sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, dengan peristiwa ini kita menjadi bertanya-tanya, apakah memang upaya yang dilakukan oleh beliau itu memang melanggar undang-undang, memang berupa sebuah kesalahan, ataukah ada muatan politik? Ini menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, perlakuan seperti ini terasa oleh sebagian kalangan tanda kutip diskriminatif. Mengapa? Karena di sebagian tempat di Indonesia, mata uang asing ternyata sudah banyak digunakan, terutama di tempat-tempat wisata atau di daerah-daerah perbatasan. Di samping itu, isu ini ternyata dikaitkan juga dengan ide khilafah. Dipandang karena penggunaan dinar dirham ini identik dengan ide penegakan khilafah, maka terkesan menjadi satu legalitas untuk melakukan kriminalisasi terhadap penggunaan dinar dan dirham. Ini menjadi lucu. Mengapa? Karena bukan hanya dinar dan dirham yang terkait dengan khilafah sesungguhnya. Penggunaan wakaf pun sebetulnya identik dengan khilafah karena wakaf diterapkan dalam sistem khilafah dan juga zakat diterapkan dalam sistem khilafah. Tapi mengapa yang dipermasalahkan hanyalah penggunaan dinar dan dirham? Mengapa wakaf tidak dan zakat tidak? Disinilah publik banyak bertanya-tanya. Nah, sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, kalau kita berkaca pada sejarah, sesungguhnya penggunaan dinar dirham ini adalah dipraktekkan sejak pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW menjadi kepala negara di Madinah, waktu itu beliau menyetujui penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi di negara Madinah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-waznu waznu ahli Makkah wal mikyalu ahli Madinah." Jadi takaran itu, kata Rasulullah SAW, ya, disamakan dengan takaran ahlu Makkah, dan timbangan itu adalah disamakan dengan timbangan penduduk Madinah. Dan kata lain, penggunaan dinar dan dirham adalah satu hal yang legal, satu hal yang menjadi kebijakan Rasulullah SAW. Maka tidak salah jika kaum muslimin meyakini bahwa penggunaan dinar dirham adalah wujud dari meneladani Rasulullah SAW. Penggunaan dinar dan dirham adalah sunnah Nabi SAW. Inilah yang kemudian memotivasi sebagian kalangan umat Islam untuk mensosialisasikan penggunaan dinar dirham di masyarakat, agar masyarakat semakin mengenal sunnah Nabi SAW secara umum, khususnya penggunaan dinar dirham dalam transaksi ekonomi. Nah, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penggunaan dinar dirham ini sangatlah identik dengan ajaran Islam. Beberapa hal yang kemudian menjadi bukti bahwa penggunaan dinar dan dirham ini identik
dengan ajaran Islam, misalnya diantaranya, ya, yang pertama, Rasulullah SAW misalnya mengaitkan beberapa hukum dengan dinar dan dirham. Misalnya dalam diat, ketika diterapkan diat terhadap kasus pembunuhan misalnya, maka ukuran yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah takaran emas. Demikian juga ketika menerapkan nisab bagi pencurian misalnya, maka yang ditetapkan ukuran batas atau nisab tersebut adalah juga emas. Pun demikian ketika kita bicara tentang syariat zakat, khususnya zakat mal, maka yang ditetapkan sebagai nisab zakat mal adalah menggunakan ukuran emas. Dan masih banyak hal-hal lain yang merupakan aspek dari syariat Islam yang kemudian sangat amat erat kaitannya dengan penggunaan emas dan perak. Nah, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ajaran Islam ini tidak lepas. Ketika bicara masalah ekonomi, jual beli, muamalah, tidak lepas dari penggunaan dinar dan dirham. Dan kita lihat bahwa penggunaan dinar dan dirham ini atau penggunaan emas dan perak secara umum ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penggunaan uang kertas atau fiat money. Saat ini dunia keseluruhan, termasuk Indonesia di dalamnya, menggunakan mata uang fiat money atau uang kertas dalam transaksinya, di mana fiat money ini tidak berbasiskan kepada cadangan emas. Nah, kalau kita kembali kepada emas dan perak, kembali kepada dinar dan dirham, tentu akan sangat unggul dibandingkan penggunaan fiat money. Mengapa? Yang pertama, karena emas dan perak ini memiliki nilai intrinsik, sehingga terjamin keadilan dalam penggunaan mata uang. Berbeda dengan fiat money, di mana fiat money tidak memiliki nilai intrinsik. Fiat money hanyalah kertas yang kemudian dilegalisir oleh negara menjadi mata uang. Sedangkan dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik, memiliki nilai di dalamnya. Emas dan perak itu, dinar dan dirham itu memiliki nilai zatnya itu sendiri. Berbeda dengan fiat money yang zatnya sendiri tidak memiliki nilai, plus tidak punya backup cadangan emas. Itu yang pertama. Yang kedua, dinar dirham ini, ya, atau mata uang emas dan perak relatif akan lebih stabil, akan terhindar dari inflasi. Kita lihat mata uang kertas atau fiat money selalu mengalami inflasi dari waktu ke waktu. Krisis moneter yang terjadi di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, di antaranya diakibatkan faktor penggunaan fiat money atau uang kertas. Berbeda dengan mata uang emas atau dinar dan dirham, tidak mengalami inflasi, bahkan sebaliknya malah mengalami apresiasi. Sebagai contoh, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, ongkos naik haji untuk warga negara Indonesia itu sekitar 7,7 juta rupiah. Dan waktu itu setara dengan 308 gram emas. Nah, kalau kita lihat hari ini misalnya, ya, ongkos naik haji untuk warga negara Indonesia bisa dibilang sekitar 40 juta rupiah. Jika kita konversikan ke dalam rupiah, maka akan ada sekitar 308 juta rupiah. Bayangkan berapa orang yang dapat diberangkatkan untuk naik haji, maka akan lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang diberangkatkan naik haji di beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya, nilai emas bahkan malah mengalami apresiasi. Nilai emas semakin menguat, sementara nilai rupiah, nilai mata uang kertas, bukan hanya rupiah, tapi nilai mata uang kertas di seluruh dunia malah semakin mengalami inflasi. Ini keunggulan yang kedua. Dan keunggulan yang ketiga, sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, yaitu bahwa mata uang emas dapat diterima oleh siapa saja. Penerimaan publik terhadap mata uang emas ini sangat merata dan meluas, sebagaimana yang disampaikan oleh Alan Greenspan, seorang mantan CEO dari The Fed, yang mengatakan bahwa
mata uang emas ini masih menjadi alat tukar yang diterima seluruh dunia. Di saat-saat ekstrim, maka orang-orang tidak mau menerima mata uang kertas, tapi mereka akan mau menerima emas. Jadi di masa-masa apapun, baik di masa tidak sulit maupun apalagi di masa sulit, maka uang emas inilah yang akan berperan. Nah, oleh karena itu, dari segala segi, mata uang emas memiliki keunggulan dibandingkan mata uang kertas yang sekarang diterapkan di seluruh dunia. Jadi pertanyaannya, kenapa kita menolak mata uang emas? Kenapa kita mengkriminalisasi mata uang emas? Sementara mata uang ini malah akan memberikan maslahat yang besar. Bukan hanya bagi Indonesia saja, tapi bagi perekonomian dunia. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa syariat Islam, syariat Allah, syariat Nabi Muhammad SAW selalu mengandung maslahat. Maka kenapa umat manusia malah lari dari maslahat, malah menginginkan kehancuran dengan menerapkan sistem ekonomi dan sistem keuangan yang tidak berdasarkan syariat Allah. Sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tentunya untuk menerapkan mata uang emas, untuk menerapkan kembali dinar dan dirham, memerlukan sebuah kekuatan, memerlukan sebuah wewenang dari sebuah institusi. Dan ini tidak bisa dilaksanakan sekarang. Ketika simpul-simpul kekuasaan di seluruh dunia semuanya berkiblat kepada ideologi kapitalisme. Penerapan sistem mata uang emas dan perak, dinar dan dirham yang mengacu pada sunnah Nabi SAW memerlukan institusi dan kepemimpinan yang berdasarkan kepada akidah Islam, yang berpihak kepada ideologi Islam dan umat Islam. Tidak lain, kita memerlukan kepemimpinan Islam dalam menerapkan dinar dan dirham. Oleh karena itu, umat Islam sekalian, mari kita meningkatkan kekuatan kita lebih menggiatkan lagi untuk membangun kekuatan dalam rangka merealisasikan tegaknya syariat Allah di muka bumi ini di bawah kepemimpinan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.